yang udah ditulis sama Allah nih, Tuhan ini maksudnya. Nah dia mau pengen masuk di situ, ternyata dia baca dia masuk neraka. Itu. Tamak. Kalau membaca berarti gimana tuh? Apa ya? Kalau sempat baca. Ya itu dia sempat baca. Takdirnya dia ternyata masuk neraka. Ini yang jadi masalah dia. Ya mungkin pas dia buka buku itu, ya ngerasa aku tuh pasti masuk surga terus nih, gitu loh maksudnya. Karena pas posisi itu kan Allah menciptakan surga juga, udah diciptakan surga sama neraka di situ. Tapi posisi iblis itu nggak tahu kepo siapa sih masuk neraka, gitu. Karena ngerasa dia doang masuk surga, gitu. Ternyata pas ada namanya dia, lu kan masuk neraka. Nah dari situ dia cuma diam aja dulu, tapi Allah itu tahu di situ kan. Makanya Allah ingin memperlihatkan sifat akhirnya dia menciptakan Adam itu. Muncullah Adam diciptakan, keluarlah dia muncul rasa irinya dia gitu. Itu yang dimaksud itu harus menerima dengan keadaan seseorang itu, padahal kan tapi bisa berubah gitu maksudnya. Tapi dia tuh enggak, kan namanya orang cuman pengen lihat kan enggak seluruhnya dia baca gitu maksudnya. Seharusnya itu dia harus menjaga di situ, gara-gara dia lihat itu kok aku masuk neraka tapi belum selesai dia baca gitu. Makanya baca jangan sampai setengah-setengah di situ seharusnya dia jangan sampai setengah-setengah baca di situ. Tapi ternyata memang namanya orang nguntit itu nggak akan 100% dia baca, walaupun mau kayak apapun di situ maksudnya. Kayak contoh mata-mata itu maksudnya, mata-mata nggak akan bisa 100% utuh dia tuh baca orang itu kayak di mata-matanya, nggak akan bisa di situ. Nah gara-gara dia ngelakuin, gara-gara ada lihat yang iblis itu lihat, tapi ternyata Allah itu berkehendak lain di situ, menguatkan dia masuk neraka gitu maksudnya. Akhirnya kan rasa ya udahlah aku masuk neraka, berarti Allah itu murka sama diriku, nggak suka sama diriku gitu. Makanya diujilah, itu posisi iblis itu masih beribadah sama Allah sampai sekarang maksudnya. Kalau ada yang nggak mau beribadah itu berarti udah melampaui iblis, lebih dari iblis itu. Iblis itu nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan sama sekali. Iya, makanya kayak Fir'aun itu diketahui sama iblis, kamu itu orang baru kemarin. Makanya ngaku sebagai Tuhan. Itu yang kisahnya Fir'aun memang ketika bilang ana rabbukumul a'la, sampai dibilang ya Haman, bikinlah aku gedung yang tempat yang paling tinggi biar aku bisa melihat Tuhan yang besar. Nah posisi setelah itu iblis pun datang, kamu tuh bego, digituin. Kan pas ngetok pintu itu nggak ada yang berani ngetok pintunya Fir'aun kecuali iblis doang gitu. Iblis ngetok ya, terus ngomong, kamu itu bodoh. Aku tuh sebagai iblis nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Aku bisa bikin sesuatu itu langsung sekejap, tapi nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Kamu tuh bodoh, itu baru kemarin kamu bisa apa gitu. Nah setelah itu Fir'aun pun juga ngerasa kecil akhirnya. Iya sih, aku juga nggak ada kemampuan apa-apa, makanya dia ragu dengan ketuhanan dia. Aku itu sebagai Tuhan enggak sih gitu loh. Nah dari situ pun juga ada keraguan di situ, makanya ingin menghancurkan si Musa itu dengan kuatnya itu. Nah kembali lagi ke iblis tadi, ketika pas Allah menciptakan Adam di situ, ternyata memang ketika ada saingan nih gitu maksudnya. Ketika ada tersaingi, ngerasa tersaingi, nggak suka. Itu yang sering terjadi di situ. Ya itu pokoknya kita harus paham ya teman-teman. Maksudnya ketika pas ada yang beda nih dari teman-teman nih, ternyata lebih unggul dari yang lain gitu kan, harusnya itu dipupuk, bukan malah disingkirin gitu. Tuh dengar Ustaz Fajar. Aku meneh. Intinya direspon dengan baik di situ. Respon dengan baik. Ya contoh ada apalah gitu kan, ternyata ada yang bikin gitu kan. Ini bukan divisimu nih, ngapain kamu ikut campur di situ? Nanti nggak boleh di situ. Ya seenggaknya sama-sama, yaudah alhamdulillah terima kasih dibantu. Ada maksudnya kayak gitu, kita harus terima apapun kondisinya. Ya kadang-kadang memang harus seperti itu gitu. Ketika apalagi dalam
perkumpulan organisasi atau apalah gitu kan, kita ngumpul gitu kan, ketika walaupun udah dibagi definisinya, oh satu seperti ini, Christian bikin kayak gini, ternyata ada yang melampau tiba-tiba Asy'ari bikin flyer gitu kan. Ternyata lebih keren gitu kan. Tapi ternyata kalau ketika ada yang merasa tersaing di situ tuh nggak boleh. Itu sifat iblis seperti itu. Oh. Itu kadang-kadang ya itu Dengar yang dipahami. Ustaz Asy'ari. Nah itu yang harus kita pahami di situ, ketika ada yang lebih unggul, lebih hebat, maksudnya ternyata lebih tahu gitu, ya seharusnya kita langsung rekrut lah, dikasih pemahaman di situ. Tapi ketika pas ada rasa yang aku bisa nih gitu kan, oh dia udah seharusnya tugasnya dia tapi kakak mau gimana sih gitu kan, ini udah lebih bagus, nah itu soal lagi juga gitu. Jadinya tetap harus merendah semua, kita harus bisa nerima, dan yang bikin itu harus bisa direndahkan di situ. Karena ya itu dia, kayak iblis itu ketika pas ada Musa, aku lebih sholat daripada dia, ada aku lebih sholat daripada dia, kok malah dia yang dipilih sama Allah jadi khalifah. Ya itu ketika pas bikin itu kan bilang untuk mengetahui sifat buruknya, busuknya iblis itu, dijadikan Adam itu sebagai khalifah. Tapi bilang dia tuh nggak mikir panjang ketika bilang aku akan bikin khalifah di muka bumi kan, di muka bumi. Itu posisi belum masuk ke bumi, masih di surga. Itu salahnya iblis pun juga kayak gitu tuh, dia nggak paham ketika pas Allah bikin statement kayak gitu loh. Berarti kan si Adam pasti dibawa ke bumi gitu. Walaupun dia seandainya memang dia nggak pernah melakukan kesalahan, pasti caranya Allah itu pasti dibawa ke bumi, gimana caranya di situ. Tapi ternyata untuk dari situ ngerasa iblis itu, aku nggak mau ini, sujud aku nggak mau gitu, karena ini udah dia kan anak baru, aku anak lama gitu. Lama mata yang lain. Kalau kipe no party. Nah itu statement Allah itu bikin, makanya harus dipahami dulu nih. Ya iblis itu terlalu cepat untuk memahami statement Allah di situ. Dengan pikirnya itu dia penguasa semuanya, khalifah semua makhluk yang ada di situ. Padahal khalifahnya bukan khalifah di dunia, bukan di surga gitu. Tapi ternyata itu dia iblis terlalu cepat untuk memahami kata-kata itu gitu. Makanya harus dipahami dulu, jangan langsung agak jebret-jebret, pengennya sih buat gitu maksudnya, tapi harus dipahami dengan kata-kata itu. Tapi ya iblis itu salah memahami kata-kata itu gitu. Nah kayak akhirnya ketahuanlah itu nggak sukanya dia dengan ngomong dia itu dari mana, kan dia dari tanah, dari api. Salah lagi dia, salahnya dia dengan penciptaannya, berarti nggak menghargai penciptaannya Tuhan gitu. Makanya ketahuan di situ dengan ngomong. Itu salah satu hukum Allah berikan, itu maksudnya mengadili seseorang itu nggak bisa dengan hatinya dia gitu. Walaupun Allah bisa, ketika ada hati busuk itu Allah bisa menghukum langsung, tapi Allah itu ingin memperlihatkan sifat aslinya langsung. Maksudnya dia ngomong sendiri, mengakui bahwa dirinya itu nggak baik gitu. Ya contoh mungkin ada Fajar nih gitu kan, hati busuk nih. Waduh. Kelihatan dan Walaupun kita paham ini apa, cuma naik muka doang gitu. Tapi caranya itu biar dia mengaku sendiri, ngomong sendiri, menyepos sendiri gitu loh. Itu yang dilakukan Allah di situ. Jadi nggak serta-merta dengan dia nggak tahu, semua orang tuh nggak tahu, Allah tuh tahu isi hati maksudnya. Tapi itu biar ada pengakuan sendiri, aku nih nggak baik aslinya di situ loh. Biar ada pengakuan itu, akhirnya ngomong lah untuk ketika pas disuruh sujud ternyata ketahuan dia nggak mau sujud, malah merasa aku kan diciptakan dari api, dia dari tanah, dia nggak ada dia kecuali dari api. Masalahnya di situ dia nggak akan menjadi tanah ini, nggak bentuk ini ya kecuali dengan diriku gitu loh maksudnya. Bukan berarti api sendiri, tanah sendiri, enggak kan, gara-gara ada bentuk tanah itu kan dibakar dengan api gitu maksudnya. Ya kayak kita bikin kan dia atau apa kan mesti dibakar kan, nggak bisa cuman sekedar dijemur di matahari kan, enggak. Gara-gara ada api itu dia akhirnya adalah seseorang itu gitu maksudnya. Nah itu yang nggak terima dia itu ketika itu, ya ngerasa ini gara-gara aku nih ada, karena ya ada api itu, pembakaran itu gitu. Ya intinya Allah itu membuat proses itu bukan sekedar kun fayakun jadi model itu, enggak, tapi memang dengan
proses gitu loh. Ya kenapa ada proses itu biar maksudnya enggak di logikanya itu paham. Karena Allah itu enggak pengen, maksudnya enggak pengen kan memang rasional orang itu ketika pas Allah menciptakan sesuatu ini enggak mungkin dong dengan tanpa proses gitu loh. Ketika pas enggak proses itu kan pasti enggak akan bisa terima di otak gitu. Kecuali kalau memang dia udah beriman nih maksudnya. Kalau orang awam biasa, umum biasa itu pasti kan mikirnya itu prosesnya gimana. Kayak contoh kayak Allah membuat pohon, kok bisa langsung gede kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Tiba-tiba ya walaupun bisa loh bidan kun fayakun jadi pohon gede gitu kan enggak gitu. Tapi kalau rasional orang dengan normal gitu maksudnya tanpa ilmu yang sekedar otak itu kan masih dinalap. Oh itu kok bisa gede dari mana ya? Berarti dari biji naik kayak gitu maksudnya prosesnya kayak gitu. Itu logika manusia gitu. Karena memang apapun yang dilakukan yang Allah ciptakan, Allah buat itu menyesuaikan logika dulu gitu. Nggak bisa tiba-tiba serta merta, walaupun beberapa itu langsung di logika, nggak tanpa logika. Kayak mukjizatnya nabi-nabi itu kan tanpa logika gitu. Walaupun kalau di logika benar-benar dengan keilmuan itu pasti terjadi, pasti ada di situ. Tapi kalau dengan orang yang bodoh sekalipun maksudnya dia bisa paham, oh ternyata ini tahu bikin gitu loh. Allah membuat kayak gini, oh ternyata gitu. Itu logika orang bodoh aslinya di situ. Tapi maksudnya nggak menganggap dia bodoh, maksudnya biar dia mikir dulu gitu. Itu maksudnya dengan Allah penciptaan dengan banyak logika ya, karena memang standarnya manusia itu pasti di logika dulu, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ya udah gitu aja di situ. Kan enggak di situ. Kayak kita sholat gitu kan. Walaupun tanpa logika, ya udah itu kan kewajiban Tuhan gitu. Allah nyuruh ya sholat gitu. Tapi kadang-kadang orang awam kan mikirnya kok bisa suruh sholat gimana sih gitu. Ternyata itu buat kesehatan di logika. Dia posisi ruku, posisi itu buat kesehatan dia. Kalau seandainya dia nggak ada tuntunan itu sampai 5 waktu, bilang dia kan nggak ada olahraga di situ. Karena orang kan mikirnya ini kewajiban, ya udahlah, yang penting aku melakukan kewajiban. Kan nggak seperti itu di situ. Kalau di logika itu bisa masuk gitu, seperti itulah. Ya itu ketika penciptaan itu akhirnya ketahuanlah iblis itu nggak baik gitu. Pas nggak baik itu posisi masih di surga gitu. Nah dari situ pun juga malah tambah seharusnya iblis itu introspeksi diri lah gitu. Ketika pas Allah nggak suka sama iblis, harusnya iblis itu cari muka, tapi ternyata enggak gitu. Malah ingin menyingkirkan seseorang itu. Dari situ kan memang gara-gara iblis sampai mau menyingkirkan Adam, Allah itu udah bilang aku laknat kamu nih, aku nggak suka sama kamu nih. Nah itu di hati iblis itu ini udah nggak suka, ya udah biar sama-sama nggak suka, Adam harus nggak disukai di situ. nyari temen biar sama-sama nggak disukai di situ. Ya ini yang salah, ini sering terjadi ketika di kelompok, maksudnya di organisasi pasti ada kayak gitu teman-teman. Jadi harus saling menjaga lah di situ, jangan malah mencari kesalahan. Malah mencari kesalahan orang lain di situ. Wah, dosa besar itu. Dia gara-gara dia nggak disukai, malah nyari meribet ke teman-teman yang lain, maksudnya ini loh udah kayak gini udah salah, tapi kok kalau nggak dihukum juga sih gitu maksudnya. Dengar Ustaz Eko. Siap. Caranya jangan sampai malah saling menembak di situ, itu yang salah. Dengar Ustaz Samsul. guyon. Jangan tahu serius sekali. Ya itu nggak akan terelakkan teman-teman ya. Itu udah sunatullahnya dari awal itu yang dilakukan iblis sama Adam. Jadi ketika di iblis sudah salah nih, tapi dia nyari teman biar sama-sama dibenci gitu. Biar dibenci sama yang di atasnya di situ, dibenci sama atasan, sama-sama udah sama lah, biar dia sama dibenci ya nyari kesalahan dia biar ketahuan di situ. Nah itu ya lakukan iblis itu ketika pas di dalam surga itu aslinya sama-sama masih di surga, tapi iblis itu memang nggak boleh lama-lama di surga, dia di luar surga gitu. Tapi masih bisa muter-muter dalam surga karena itu ngerasa itu wilayah dia gitu. Sampai sekarang Sekarang udah nggak boleh. Iya. Ya, nggak bolehnya ketika pas dia dilempar ke bumi. Iya. Ya pas posisi dimurkai, masalah penciptaan ya udah kamu tak benci, tapi kamu nggak boleh lama-lama di surga. Boleh masuk surga, tapi nggak boleh tinggal di situ. Lah kan tinggalnya di luar surga, kan nggak enak gitu maksudnya. Sebelumnya dikasih fasilitas, ternyata dikurangin fasilitasnya itu. Seharusnya iblis itu introspeksi diri, ngerasa aku salah nih gitu maksudnya.
tapi malah menjadi-jadi di situ, malah ngomporin Nabi Adam itu biar dimurkai juga. Nah pas dimurkai pun juga Allah tahu di situ. Ketika pas dimasukkan ke dalam surga, Adam jangan dimakan di situ ya. Kamu jangan dekat-dekat buah itu. Jangan dekat-dekat buah itu. Tapi ternyata iblis itu nguping omongan itu, yaitu dia salah satunya itu sukanya nguping di situ. Padahal kan udah kan saya tahu, udah paham nih dia kayak nggak disukai itu gara-gara kayak gitu maksudnya. Allah tuh nggak suka sama iblis itu gara-gara itu, tapi tetap aja dia ketika pas ada bisikan dengan Adam, kamu nggak boleh dekat-dekat pohon itu ya. Itu doang dikasih tahu. Tapi ternyata iblis kan lebih tahu, karena itu tahu wilayahnya dia gitu maksudnya. Nah ngomonglah di situ, ngomong ke Adam, tapi salahnya iblis lagi itu mengatasnamakan Tuhan. Iblis tuh ngomong ke Nabi Adam itu mengatasnamakan Tuhan. Ya kan ketika pas itu ngomongnya Allah kan nggak boleh deket-deket, kalau makan tuh boleh kan, biar tahu kamu tuh benar-benar kekal di sini atau enggak. Jadi gituin. Ini loh dari awal seperti itu, dengan kata ada dari Allah, padahal Allah nggak ngomong sama sekali, nggak menjelaskan model pohon ini seperti apa, kalau kamu makan seperti ini enggak gitu. Tapi iblis itu ngomong ke Nabi Adam itu ngerasa itu perwakilan dari Allah gitu, dengan ada menyebut nama Allah. Jadi yang kita PR lagi nih, mengatasnamakan seseorang. Aku disuruh sama lu kayak gini padahal nggak nyuruh gitu. Itu sering terjadi teman-teman. Itu semuanya itu pasti terjadi loh, maksudnya pasti ada mengatasnamakan seseorang nih yang lebih besar, maksudnya lebih berkuasa di situ, mengatasnamakan untuk melakukan seperti ini, padahal itu nggak boleh di situ. Ini yang sering terjadi. Itu yang pertama kali dilakukan iblis. Nah Allah itu lebih nggak suka lagi itu ada pengatasnamaan seseorang di situ. Padahal nggak disuruh tapi mengatasnamakan diriku. Nah itu lebih fatal lagi di situ. Itu ngerasa Allah itu ini fatal salah itu. Tapi ketika pas ngomong kayak gitu kan pasti Adam kan mengikuti, karena dia orang baru, ngerasa orang baru, iblis orang lama. Nah dimakanlah itu gitu. Tapi serta merta akhirnya kan rontok semua. Ketika pas bajunya ternyata sampai hancur semua ketika makan buah itu maksudnya. Nah akhirnya dipanggil sama Allah, kamu salah. Iblis pun juga dibilangin kayak gitu, kamu salah nih. Nah ketika pas Allah menghukum iblis itu pertama kalinya iblis itu nangis sejadi-jadinya. Nggak tahu itu nangis buaya atau enggak. Intinya kalau di riwayat Imam Ghazali itu bilang iblis itu pernah nangis sejadi-jadinya. Nggak tahu itu nangis buaya atau enggak di situ. Nah, tapi memang ya posisi langsung dilaknat, kamu nggak boleh masuk sini, dikuatkan lagi kamu masuk neraka. Makanya dia nangis jadi-jadinya di situ. Itu ya menguatkan pas dia baca Lauhul Mahfuz, padahal seharusnya dia nggak harus baca itu seharusnya di situ. Ternyata akhirnya dikuatkan lagi gara-gara kesalahan yang fatal itu. Allah itu benar-benar ngebenci iblis itu dengan mengatasnamakan Tuhan, padahal enggak di situ. Itu yang enggak disukai sama Allah di situ, makanya langsung dilaknat habis-habisan di situ. Kamu masuk neraka jelas. Sebelumnya kan dia masuk neraka kalau dia akan diangkat kalau dia bertobat di situ. Karena memang kalau di sunnahnya Rasul gitu kan, dia tuh pasti nggak akan selamanya kekal di neraka selama ada mithqal dzarrah iman kepada Allah. Walaupun itu sebiji kecil banget itu ada keimanan, nggak pernah melakukan ibadah sekalipun, tapi ada rasa iman itu akan diangkat dari api neraka gitu. Nah iblis saja tahu di situ gitu, karena dia lebih awal gitu. Kalau dari seluruh Lauhul Mahfuz itu maksudnya yang dia baca, seharusnya dia ada tahu isinya itu, tapi ternyata kan enggak gitu. Dia enggak mau tahu, yang penting dirinya itu gimana ya nanti di endingnya gitu. Itu yang salah dia nggak full baca, padahal kan di Lauhul Mahfuz tertulis juga ketika ada keimanan sedikit pun gitu dia akan diangkat dari api neraka gitu. Tapi ternyata enggak, dia malah menjadi-jadi dengan mengatasnamakan Tuhan. Akhirnya aku dimurkai, udah jelas-jelas kamu kekal di api neraka
nggak akan bisa masuk ke dalam surga sedikit pun di situ. Nah dari itu iblis itu nangis sejadi-jadinya, ya nangisnya buaya lah mungkin itu gitu. Karena memang setelah itu kan dia gencar terus untuk mencari teman di situ biar sama-sama masuk neraka. Nah ketika pas sudah dilempar Jahat. Hah? Jahat. Oh iya, Jahat. tapi memang dia nggak apa sih, salahnya dia cuma itu aja. Ada apa namanya yang fatalnya itu mengatasnamakan Tuhan padahal bukan dari Tuhan di situ. Nah yang sekarang terjadi kan banyak gitu, maksudnya banyak mengatasnamakan Tuhan tapi memang dia nggak tahu syariahnya seperti apa di situ. Nah. Tapi mengatasnamakan Tuhan itu benar-benar fatal banget gitu maksudnya. Apalagi malah masalah syariah ya, maksudnya iblis saja cuman gitu doang masuk neraka, apalagi kalau masalah syariah ini aku mimpi dapat wahyu dari Tuhan ini harus kayak gini, itu kan mengatasnamakan Tuhan di situ. Itu yang nggak boleh juga di situ, harus dipikir ulang lagi ketika pas ada kata-kata seperti itu gitu. Harusnya itu nggak boleh terucap, makanya orang kayak gitu kan pasti masuk neraka kekal kalau melebihi sifatnya iblis di situ. Nah, ketika pas sudah dibuang itu nangis sejadi-jadinya, dibuanglah ke ke bumi, itu pun juga sesuai prosedur. Nah ketika iblis dibuang akan dilempar ke bumi juga, Nabi Adam pun juga dilempar, ya sama-sama salah. Walaupun kalau Adam bisa mengelak dong aslinya, ketika dia makan buah khuldi itu gitu kan, dia seharusnya kan bisa mengelak, ya aku kan disuruh sama iblis, aku nggak tahu, seharusnya ngomong kayak gitu maksudnya. Tapi ternyata enggak, dia seharusnya bisa mengelak, tapi ternyata dia terima, ngerasa ya aku salah karena mengikuti egoku sendiri, harus makan ya aku harus makan, itu ngikutin nafsu di situ. Walaupun kalau dari segi kesalahan kan mesti nggak akan salah tuh Adam tuh, nggak dianggap salah kalau dia makan buah itu tuh nggak salah karena memang disuruh gitu. Dia nggak tahu apa-apa tapi dia dia melakukan di situ, kan itu aslinya kan nggak salah, kan aku disuruh bukan dari diriku sendiri gitu loh maksudnya. Ya kayak nyuruh ini seperti ini, kenapa nggak tahu, aku kan disuruh atas nama Tuhan katanya kayak gitu kan. Makanya dia mau melakukan, sebelumnya kan dia nggak mau melakukan kecuali kalau nggak ada kata-kata nama Tuhan. Tapi Nabi Adam itu mau melakukan gara-gara nama Tuhan itu gitu, mau melakukan. Ya seharusnya Adam kan bisa mengelak, aku disuruh, tapi ternyata enggak. Nah ini sama-sama merasa ya udahlah, aku terima hukuman itu gitu. Aku terima hukuman itu, tapi udah bisikin sama Allah itu udah ngomong ke Adam, kamu harus terima ya, kamu tak lempar ke bumi, tapi ini kamu tak kasih modalnya, tak kasih tata caranya, selama kamu dihukum harus kayak gini seharusnya gitu loh. Tapi kalau iblis tuh enggak. Dia dihukum ya udah dilempar, udah nggak dianggap apa-apa di situ, udah yang penting dibuang aja. Tapi Nabi Adam karena dia memang dianggap salah, disalahkan, maksudnya versi orang biasa disalahkan, ya udah kamu harus terima dulu, tapi tak kasih tahu caranya nanti biar kamu selamat. Ikan sama-sama dilempar ke bumi masalahnya, sama-sama dihukum, tapi kamu harus tahu, tak kasih prosedurnya nih. Ketika kamu melakukan kesalahan seperti ini loh caranya biar kamu diampuni, biar kamu seperti ini. Nah itu baiknya di situ, bagusnya harus terima apapun. Yang nggak selamanya kita harus protes, maksudnya nggak selamanya harus protes. Ya udahlah, ini kan salah dia, maksud aku harus melakukan kayak gini kan enggak. Nabi Adam tuh nggak ngomong kayak gitu, ya udah ini perintah Tuhan. Ketika pas ada seperti itu pasti ada yang lebih baik lagi gitu, maksudnya akan ada masanya itu akan indah di situ, tapi harus diterima. Nah ini yang sering terjadi sekarang pun juga sama, ketika pas ada sesuatu itu menimpa dirinya, ngerasa aku kan nggak salah, ya aku harus protes dong, aku harus lawan dong. Nggak selamanya seperti itu maksudnya. Kena tipu daya tuh. Hah? Kena tipu daya. Iya. Antum kayak gitu nggak? Ini gimana sih gaji nggak naik gitu kan? Kan udah capek, aku udah ngajarnya full nih gitu kan. Ini kena semua nih kayak.
Osak ulu jujur banget. Nah, itu kadang-kadang ya apa namanya? Insya Allah maksudnya itu Allah akan ngasih jalannya yang lain lah di situ. Masya Karena Allah. memang itu udah kewajiban maksudnya. Amin amin amin. Ya kewajiban iya kan Nabi Adam itu udah dianggap salah, dianggapkan sebagai kesalahan, tapi dikasih kamu harus kayak gini nih gitu. Kamu harus melakukan seperti ini gitu. Jadinya itu nggak mikir seperti apa, nggak harus melawan. Seharusnya kan bisa melawan full itu pasti gitu kan. Seharusnya Nabi Adam itu nggak akan dimasukkan ke dalam surga, apa namanya, tetap di surga gitu. Tapi dikasih tahu kamu itu tak anggap salah. Tapi tetap kalau kamu melakukan ini akan masuk surga lagi di situ. Nah ini yang dikeluhkan dulu Nabi Musa. Ketika pas Nabi Musa di langit kelima itu proteslah sama Adam itu. Nabi Musa kan memang cowaan orangnya itu banyak tingkahnya, dia tuh sukanya protes ya memang. Nah kalau ada yang suka protes memang kayak Nabi Musa semua nih maksudnya. Nabi Musa tuh sukanya protes kan, jadinya memang suka dikit-dikit protes. Nah itu sampai udah meninggal pun apa namanya kisahnya itu ya itu dapatnya ulama itu dari mana kisahnya itu, karena memang kadang-kadang itu dari mimpi dia dapat cerita kayak gitu, walaupun itu kita nggak bisa percaya 100% lah di situ kan. Nah itu kayak Nabi Musa itu berkunjung ketika di langit itu berkunjung ke langitnya Adam. Kamu itu gimana sih? Gara-gara kamu nih kita hidupnya pernah di bumi. Seharusnya kalau kamu nggak ngelakuin seperti yang dilakukan dulu awal itu, nggak ngikutin kata-kata iblis, kita itu di surga terus. Gitu. Itu Nabi Musa, bodohnya dia itu nanya kayak gitu tuh protesnya. Padahal itu kalau akhirnya jawabannya Nabi Adam kan enak. Lah kalau seandainya nih kamu kan udah dipilih sama Tuhan, sesuai dengan risalahnya Tuhan, sesuai udah ditulis di kitab. Lah kalau nggak ada aku, nggak ada kamu, digituin. Kan aku kan lebih dahulu daripada kamu. Kalau nggak ada aku itu nggak ada kamu, digituin sama itu. Kan udah terus sama Allah seperti itu. Tapi ternyata Nabi Adam itu lebih cerdik ngomong kayak gitu maksudnya. Kan gara-gara kamu nih gitu kan, banyak manusia itu tersakiti gara-gara kamu. Banyak apa namanya maksud di bumi itu tersakiti gara-gara kamu. Banyak yang terlantarkan ketika di bumi di situ. Itu protesnya Nabi Musa ke Nabi Adam gitu. Marahin maki-maki Nabi Adam seperti itu. Terus jawaban Nabi Adam kan udah tahu, kamu kan juga dipilih sama Tuhan. Udah tahu risalahnya seperti apa, di bukunya seperti apa gitu kan. Terus jawabannya lagi yaitu Nabi Adam itu bilang, "Ya kalau apa namanya, aku kan ada sebelum kamu. Ya, kalau aku nggak ada kamu," bilang kayak gitu. Nah ini cerdiknya itu nggak tanggung-tanggung lah. Intinya semua nabi itu cerdas semua. Ketika pas ada argumen kayak gitu bisa menjawab argumen yang lain di situ. Itu kayak cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir itu. Protes mulu ya. Ya itu memang kalau Nabi Musa memang sukanya protes, dikit-dikit protes. Ketika pas ada kayak gini protes gitu. Ya contoh protesnya itu ketika pas dapat wahyu. Nabi Musa bawa para grupnya dia, remaja-remaja yang kuat, yang hebat-hebat gitu, diajaklah apa namanya ke Gunung Sinai ya, yang ketemu sama Tuhan di situ. Yaitu ketika pas dapat wahyu, ternyata nih gitu si kelompoknya itu kelewatan. Lah aku buat apa? Kita itu buat apa kalau diajak kayak gini tapi malah ditinggalin? Serta merta tuh Allah murka, langsung disambar petir, mati semua tuh 70 orang pemuda-pemuda yang hebat-hebat, maksudnya kayak kita ini maksudnya udah ngelewatin itu maksudnya. Padahal cuma Nabi Musa aja yang bisa ketemu sama Allah di situ, tapi ternyata mereka itu lah terus Musa kita ngapain kalau diajak ke sini nggak ketemu sama Tuhan. Lah Ya iya dia. Benar, nggak ada yang salah tadi. disambar petir jebret mati Tuh, semua. dengar Ustaz Kipe, kalau mau ketemu Allah mati dulu. Nah kan bisa sambar petir pun juga sama maksudnya, sama apa namanya, seharusnya Nabi Musa itu tahu ini pada kurang ngajar semua bocah nih maksudnya. Tapi ternyata Nabi Musa enggak kayak gitu, malah protes sama Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau matikan semuanya ini gitu ya. Lalu terus yang apa mengakui bahwa aku sebagai nabi itu siapa lagi kalau bukan mereka gitu. Hidupin lagi ya Allah. Lu orang udah kelewatan kayak gitu malah minta dihidupin lagi. Tapi memang dihidupin lagi tadi itu.
Jadi pemuda itu yang udah disambar petir semua, udah mati semua, udah kosong semua itu dihidupkan lagi. Ya itu protesnya Nabi Musa, maksudnya Nabi Musa kayak gitu, sukanya protes, dikit-dikit protes. Seharusnya dia ngatuin dong, maksudnya ya udahlah ya wah ini wah hancurin semua deh. Tapi ternyata enggak gitu. Padahal itu aslinya Nabi Musa udah menyalahi takdir ya Tuhan di situ. Pengennya udah mati malah dihidupin lagi gitu. Nah, itu yang contoh Nabi Musa. Ini kembali lagi deh yang tadi iblis itu udah pun akhirnya kan ketika pas dilempar ke bumi pun juga iblis pun juga minta pertanggungan. Seharusnya kan langsung masuk ke neraka. Udah kamu masuk neraka aja langsung gitu. Nggak perlu apa-apa. Tapi ternyata Allah masih sayang walaupun itu masih melakukan kesalahan itu masih dikabulkan maksudnya. Permohonannya itu masih dikabulkan. Ya kan jawabannya ya tangguhkan aku sampai nanti hari kiamat. Padahal Nabi Adam nggak tahu kiamat itu seperti apa. Belum dikasih tahu sama sekali gitu sih. Tapi iblis itu udah tahu, makanya itu kelewatan lagi dia tuh. Seharusnya dia ngapain dia ngomong masalah hari kiamat gitu. Berarti kan dia kan udah baca di Lauhul Mahfuz di situ. Padahal malaikat nggak tahu, Nabi Adam pun juga nggak tahu hari kiamat. Kan jawabannya kapan hari kiamat? Kan kalau Nabi Muhammad kan banyak sahabat nanya kapan hari kiamat, Allahu a'lam. Pasti jawabannya Allah yang lebih tahu. Iblis itu enggak. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Berarti kan dia udah tahu di Lauhul Mahfuz itu dia udah tahu kiamat seperti apa gitu. Dia akan dimasukkan ke dalam ya kayak gitu. Tapi ya Allah, kasih aku pertangguhan sampai nanti hari kiamat. Berarti selama sampai sekarang dia masih hidup, mungkin dengerin dia. Asalnya aku diomongin sama manusia. Ini kayaknya besok diserangi satu ulut. Serang balik kan. Oh iya, ada bentengnya. Ini iblis dengerin kita. Iya. Kurang ajar bocah-bocah. Kurang ajar bocah Kemarin sore ngomongin saya ini. Pagi-pagi belum akan udah kita aja sama Waduh basah. Nah itu yang iblis pun juga ketika ada pertanyaan itu Allah tetap kabulkan. Apapun kesalahannya ya, sampai sebelum hari kiamat itu dikabulkan. Makanya sejahat kayak apapun seseorang itu pasti dikabulkan sama Allah dulu. Karena memang nunggu sampai benar-benar dia itu kuat di keburukannya atau kuat di kebaikannya. Karena memang ketika ada keburukan itu harusnya dia bisa sadar. Kalau nggak sadar ya akan tambah keburukannya itu sama Allah di situ. Kalau bahasa Jawanya kan dilulu, dipupuk dulu nih biar dia kuatnya yang mana. Karena memang dua kebaikan, kebaikan sama keburukan itu sama-sama Allah pupuk. Ketika dia melakukan keburukan, dia kuat nggak keburukannya? Dilebihkan nggak? Ketika dikasih kebaikan, dia masih terus melakukan kebaikan atau enggak, atau malah ngerasa aku paling baik, atau ngerasa paling baik, nggak ada orang lain kecuali diriku yang paling baik. Itu pun juga sifatnya iblis, karena iblis pun juga sama kan pas penciptaannya itu kan aku tuh lebih baik daripada dia, kenapa gitu. Kok dia nggak dikasih lebih daripada diriku, kok Allah bikin ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tapi aku kok enggak. Seharusnya aku dong, aku udah digeser nih. Sebelumnya aku pemimpin setiap surga itu, setiap langit aku jadi pemimpin, kok aku malah digeser sama satu orang kayak gini. Itu merasa seperti itu. Karena aku lebih baik daripada dia. Nah ini yang melakukan kebaikan pun juga salah. Ketika kita berlebih melakukan kebaikan, ngerasa kalau nggak ada aku itu nggak akan bisa baik, kalau nggak ada itu nggak akan bisa seperti ini gitu. Kalau nggak ada diriku itu yang salah juga, karena kebaikan yang di bukunya ya harus sama-sama di situ, nggak bisa ngerasa lebih baik. Ya kurang apa sih Barseso, tahu kan Barseso, orang Yahudi, orang Yahudi zamannya Nabi Musa itu Pak. Dia solehnya kurang apa dia benar-benar doanya dia langsung dikabulkan sama Allah. Dia minta kayak gini langsung dikabulkan. Tapi salahnya dia ngerasa lebih baik. Terus habis itu diuji dengan keburukan, dia mau tetap melakukan. Iblis pun juga aslinya nggak bisa. Iblis itu mengganggu dia itu udah nggak bisa aslinya. Tapi ternyata dapatlah celah di situ sampai dia mabuk, main perempuan, bunuh. 3 itu dilakukan.
dilakukan 3 itu sampai dilakukan. Posisi 3 dilakukan itu dia aslinya udah taubat. Ya Allah, aku udah nggak mau melakukan lagi. Aku taubat ya Allah. Iblis tuh masih ngomporin terus itu sampai di akhir hayatnya dia masih dikomporin. Ya udah, aku kan dia diikat sama penduduknya itu, nggak bisa ngapa-ngapain, diikat. Iblis pun datang, aku bisa nolong kamu, tapi dengan syarat. Bilanglah aku bisa berkorban dengan tanpa atas nama Allah. Ngomonglah itu, aku minta tolonglah pada diriku bukan sama Allah. Itu iblis loh. Yang lebih dekat kan aku daripada Allah. Digituin itu posisi dia diikat mau dibunuh sama penduduknya. Itu intinya mau dihakimi lah, mau dilempar atau diapaan lah, pokoknya diikat. Penduduk sudah ada semua, tapi mereka tuh nggak lihat iblis maksudnya. Cuma dibisiki dalam telinganya itu, di hatinya itu diomongin kayak gitu dengan pertimbangan. Dia harus ini bisa iketin, ini bisa dilepas kalau kamu minta tolong pada diri. Itu yang dilakukan iblis. Ternyata ya udah, aku mau terima, aku mau minta tolong kepada kamu, ini tolong lepasin. Ternyata pas dia ngomong kayak gitu, dari penduduk itu langsung lempar nombak dia itu, mati kan. Lihat dia posisi nggak minta tolong pada Tuhan. Jadi selama itu dia pas ke posisi diikat, ya udah, aku udah terima takdirku nih, aku mau taubat, mau dimatiinmu terserah gitu. Seharusnya ngomong kayak gitu, tapi ternyata enggak. Dengan bisikan itu, dengan minta tolong selain Allah, akhirnya pun juga ya udah, aku mau minta tolong kepada iblis nih. Tombak masuk jebet, mati dia. Ya kan posisi dia nggak iman sama Tuhan, makanya dia masuk neraka. Tapi maksudnya barangkali itu soalnya kurang apa gitu. Gara-gara itu dia bisa taubat, tapi ternyata taubatnya itu lebih duluan dengan bisikannya iblis di situ. Nah, itu yang nggak selamanya baik itu bisa karena ujiannya itu seperti itu. Ujian orang baik itu diuji dengan kebaikannya dia, merasa lebih baik. Kalau nggak ada dia itu pasti nggak akan bisa terjadi. Ya kurang baik apa sih? Kadang orang kayak gitu. Saya juga ngerasa kayak gitu teman-teman. Saya ngerasa kurang baik apa sih aku nih pada kayak gitu ya. Kadang ngerasa kayak gitu kan. Itu emang sifatnya iblis itu maksudnya. Itu sifatnya iblis. Itu nggak bisa terelakkan, ya makanya kita harus kembali lagi itu kalau ini aku salah ngomong. Dengar Ustaz Rizdan. Jangan selalu baik mulu. Jangan selalu baik. Salah dong. Iya, jahat. Sekali-sekali jahat gitu. Merasa baik. Jangan selalu baik. Itu ujian yang ketika baik. Dengar dosa. Jadinya ketika melakukan keburukan itu kadang-kadang merasa nanti bisa taubat. Tunggulah, nanti juga bisa taubat. Itu yang dalam bahasa itu juga sama. Kita itu merasa ya udah, aku malah mau minum, mau main perempuan, mau bunuh, nanti itu juga bisa taubat. Tapi ternyata nggak bisa. Astagfirullah. Ya, makanya ngerasa nunggu kapan gitu. Mati kita itu nggak tahu maksudnya. Ya kita nggak tahu nanti kapan, mau minggu depan atau besok kita Tobat Ustaz Asyari. Nyawa kita. Tobat. Nggak boleh begini nih. Makanya maksudnya cobaannya orang-orang yang melakukan keburukan itu ngerasa nanti kan bisa tobat. Itu cobaannya dia. Seharusnya dia langsung tobat sekali itu udah, aku nggak mau melakukan lagi. Walaupun nanti pasti melakukan lagi biasanya. Pasti melakukan lagi tobat sambel gitu. Tapi itu lebih baik seperti itu. Tapi jangan nganggap ya udahlah, ini baik, besok nggak baik lagi, malah mikir kayak gitu. Tapi kalau intinya kita nggak boleh mikir ini tobat, besok mau melakukan dosa lagi, terus habis itu tobat, itu salah lagi. Intinya kita mau tobat tapi nggak mau melakukan lagi, tapi melakukan kesalahan itu nggak direncanakan maksudnya, nggak ada perencanaan. Ya udah nanti ini aku tobat, terus habis tobat itu mikir lagi, oh ya ini aku mau itu lagi, habis itu tobat lagi. Itu nggak boleh juga di situ, nggak boleh juga melakukan kesalahan lagi terus tobat lagi, salah lagi, tobat lagi gitu, tapi dengan perencanaan. Padahal kan nggak boleh direncanain kayak gitu. Boleh merencanakan itu dengan merencanakan kebaikan. Nah, kayak niatnya pengen ngaji doang, tapi nggak ngaji gitu. Tapi itu lebih baik kayak gitu daripada
jawabannya niatnya niat buruk doang. Besok aku mau melakukan keburukan, mau ngusilin si Rizdan ini, biar dia kayak gini nih, itu sama gitu. Lebih baik memang niatnya niat baik dulu, walaupun nggak akan sedikit kebaikan itu sudah. Tapi dengan niat itu, ya seenggaknya itu langsung dipupuk terus dikuatin. Harus didorong terus. Nah ini bagusnya apa namanya di perkumpulan, ini insya Allah kita cukup lah gitu kan. Terus di akhir itu apa namanya dalam perkumpulan itu dengan niat baik itu akan jadi support baik. Kalau kumpulannya kita nggak baik, ya nggak baik juga akhirnya di situ. Karena memang ketika ada seseorang itu ditanya kalau kumpulannya itu kumpulan baik, otomatis temannya itu pasti baik. Maksudnya yang dikumpulin itu pasti baik. Nah baiknya itu pasti akan mengingatkan terus nih gitu kan, mengingatkan terus mau melakukan kebaikan, ayo ngaji gitu kan, walaupun akhirnya ngerasa aku nggak bisa ngaji gimana sih gitu, tapi mau ngaji terus nyuruh ngaji, akhirnya kan dicoba, kan coba deh, walaupun terpaksa dulu maksudnya, ada kata-kata terpaksa, ada terpaksa nggak enak sama teman-teman nih, dia udah selesai, aku kan nggak ngaji nih, akhirnya nggak mau ngaji di situ. Itu maksudnya kebaikan teman-teman dari kumpulannya itu kalau teman baik insya Allah baik. Nah kalau kumpulannya orang-orang buruk, orang yang nggak benar maksudnya pasti akan terdorong untuk melakukan keburukan juga di situ. Ngibah sampai jam 3 tuh. Nah intinya sama maksudnya kalau kita ya apa namanya sukanya cuma kayak gitu-gitu doang. Ini doang nih. Yang buruk. Yang tidur jam 3 dia sendiri yang gibah. Makanya kuat mana nih? Kuat ke yang keburukannya atau kebaikan? Karena nggak semuanya bisa baik. Ya, pasti ada keburukan itu. Entah main PS lah atau apalah gitu kan. Itu kalau itu ada manfaatnya silakan. Gitu, kan. Itu ingat Sarisdan. Pasti ke bawah enggak gitu. Ke bawah. Manfaatnya bikin emosi. Nah ini intinya kita harus nyari seperti itu maksudnya ini pasti ke bawah keburukannya itu. Semua yang aktivitas dari teman-teman semuanya itu akan ke bawah ke teman-teman yang lain. Ada yang pengen kayak gini pasti ke bawah di situ. Pasti oh itu kayaknya enak deh ngikutin dah gitu. Itu maksudnya dalam perkumpulan itu pasti. Makanya kuat mana nih, kuat kebaikannya atau kuat keburukannya. Ya semoga semuanya itu apa namanya jadi baik terus maksudnya. Amin. Allah. Jadi motivasi yang lain bukan malah ya udahlah wong ini juga pernah melakukan keburukan, coba aku ngikutin dulu deh. Kan nggak boleh kayak gitu. Gitu. Intinya ikutilah yang baik-baik. Kalau yang buruk itu ya semoga itu dihilangkan maksudnya. Berkurang. Pasti ada tapi berkurang. Itu teman-teman yang apa namanya yang saya sampaikan udah sejam aja nih. Iya. Hampir 1 jam. Kajian lagi. Ini udah 42 menit nih saya. Khotbah malah lebih panjang lagi ya. Iya. Daripada khotbah. Bayarannya lebih dari. Oh iya. Ini tangan kameranya harus ini. Ya khotbahnya akhir Berkah. 400.000. Jadi lebih nih. Kok dibuka amplopnya Dan? Ntar 15 menit itu. nanti diprotes tambahkan. Itulah maksudnya yang saya sampaikan. Yang pertama itu memang tadi apa namanya nggak boleh melampaui batas seharusnya kita tahu. Kadang ya udahlah sesuai dengan batasnya masing-masing di situ. Kita posisi sebagai guru ya udah guru aja nih. Ketika posisi kita sebagai manajemen ya udah urusan manajemen aja. Kadang kan apa namanya banyak yang terjadi kan pengen Ini masuk itu. ke itu pengen Kemana-mana gitu. merasa aku yang paling bener nih, aku yang tahu nih kondisi kayak gitu. Saya pun juga sama maksudnya teman-teman. Saya ngurusin manajemen ya udah untuk masalah ngajar udah urusan kalian lah gitu maksudnya. Itu urusan kalian mau mudah kayak apapun walaupun ya tetap ada masukan-masukan, tapi itu yang berkuasa tentang masalah pengajaran ya kalian maksudnya. Saya pun juga ngerasa seperti itu teman-teman. Jadinya ini posisi aku sebagai manajemen nih. Ya apa nih ngurusin manajemen berarti ya udah aku fokusnya ke manajemen entah itu mau pengajar kayak apa modelnya gitu. Ini yang penting itu merasa rasa baik buat teman-teman maksudnya contoh teman-teman yang mau ngajar nih ya udah fokus ke ngajar itu nggak usah ngurus manajemen gitu karena itu akan bingung di situ karena itu bertolak belakang
Itu sama yang dilakukan tadi iblis dan Adam itu kan. Nah ngapain dia masuk ke situ, ranahnya dia hanya beriman sama Allah, ngapain dia ngurusin takdirnya seseorang maksudnya. Akhirnya Itu dia kata dia udah masing-masing di situ. akhirnya dia pula yang tersesat. Nah itu dia, karena memang banyak seperti itu. Itu enggak itu iblis maksudnya. Ya maksudnya kita aplikasikan ke semua bidang itu pasti seperti itu. Iya. Ketika kita fokusnya apa nih, ya udah fokus itu kita melakukan apa nih. Kita fokusnya ngajar, ya udah kita cari untuk memperkuat kita ngajarnya lebih baik seperti apa. Saya pun juga sama, ketika masa manajemen ya udah aku cari manajemen yang lebih baik itu seperti apa nih gitu. Kita harus pengen belajar seperti itu maksudnya. Nah ketika kita campurin semuanya itu campur marut akhirnya, itu yang dilakukan iblis. Akhirnya kan nggak ada baiknya. Dia ibadahnya kagak, malah takdirnya dikuatin, malah seperti itu ya nggak jelas semua akhirnya dilakukan. Ya kayak Nabi Adam dikasih tahu kamu gak usah ngurusin manajemen, udah kamu beribadah aja. Makanya dikuatin cara ibadah kepada Allah seperti ini, doanya seperti ini, harus melakukan seperti ini. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Jadi dia nggak ngurusin takdirnya dia, karena ketika udah masuk manajemennya Tuhan, yaitu takdir itu ya nggak akan selesai di situ. Yang ujung-ujungnya lah orang kayak gitu pasti kayak gitu. Orang dia tuh pasti ngelakuin kayak gitu tuh. Itu ngerasa dia paling tahu di situ, itu salah di situ. Ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika melakukan seperti ya itu yang pertama ya maksudnya. Terus yang kedua tadi itu pengakuan. Ya apapun yang dilakukan itu jangan sampai kita harus bisa nahan maksudnya. Ini atas nama siapa maksudnya. Mengatasnamakan siapapun itu ya nggak boleh, kecuali memang udah ada mandat nih gitu kan. Ketika ada mandat mengatasnamakan siapa, ya seenggaknya ketika mau mengatasnamakan cross check dulu gitu. Aku mau bikin kayak gini nih gitu kan, biar teman-teman tuh mau izin Ustaz pengen mengatasnamakan antum ya. Padahal kalau aku nggak tahu nih, ya udah kalau dia bilang oh ya udahlah itu kalau itu baik lakukan. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu berarti kan mengatasnamakan seseorang nih. Ya kuatannya kayak gini, jadi biar ada penanggung jawab di situ maksudnya. Menimbulkan fitnah. Nah itu dia maksudnya, ketika pas ternyata ya tadi iblis mengatasnamakan Tuhan di situ, dan padahal kan enggak di situ. Itu malah merusak aslinya. Ya, udah malah fitnah merusak, gitu. Ya, kita pas dengar kayak gitu kan apa nih bocah nih. Udah tahu salah malah mengatasnamakan Tuhan. Ini udah salah fatal kayak gitu. Kecuali memang akhirnya kalau udah ngomong apapun akhirnya ada penanggung jawab, ya udah pasti dibantu. Nah, caranya seperti apa walaupun sebelumnya nggak tahu idenya dari seseorang ini, dari pimpinannya nggak tahu. Aku punya ide kayak gini, bisa biar mereka tuh pada mau gimana ya, ini baik nih kira-kira nih. Oh ya udah lakukan gitu kan. Berarti kan ada pengatasnamaan di situ, boleh lah ngomong kayak gitu. Itu yang harus kita pahami di situ. Ketika ada mengatasnamakan seseorang, kita harus benar-benar ini udah konsep nggak nih sama seseorang nih gitu. Ketika ada mandat kayak gini benar nggak gitu. Ini sesuai nggak kira-kira di situ. Nah biar maksudnya ketika ada kesalahan itu biar bisa kebongkar juga maksudnya. Oh ini tahu nih, ya udah gitu. Kayak serta-merta walaupun Allah itu nggak gerundel maksudnya. Ketika pas iblis ngomong kayak gitu kan nggak gerundel. Nah ini ngapain bocah mengatasnamakan diriku, ngapain coba gitu. Walaupun itu bisa diselesaikan sama Allah sendiri gitu. Tapi seenggaknya itu maksudnya tahu tahapannya di situ. Untuk mengatasnamakannya apa, ketika pas ternyata ini salah nih, oh ternyata nggak benar, endingnya seperti ini gitu. Akhirnya kan ada penanggung jawab. Yang khawatirnya ketika ada kita pelemparan akhirnya kan saya pun juga bukan atas nama aku, ngapain itu salah sendiri, itu salah dia kan. Juga pemimpin nggak boleh ngomong kayak gitu. Allah kan nggak ngomong kayak iblis, ini salah kamu nih mengatasnamakan diriku, kan enggak. Dia Allah tuh nggak melempar kata-kata itu ke iblis, tuh enggak maksudnya. Ya tetap Allah, ya udah kamu tak hukum nih seperti ini gitu. Kamu harus paham sendiri kenapa aku hukum kamu nih gitu. Seharusnya seperti itu. Allah itu nggak ngerasa nggak bikin statement ini salah kamu nih mengatasnamakan diriku gitu. Itu nggak ngomong kayak gitu. Tapi harus tahu sendiri kamu tuh salahnya apa gitu. Salahnya apa? Ternyata mengatasnamakan Tuhan. Ternyata melakukan seperti ini gitu. Harus tahu sendiri di situ. Ini yang bukan malah melempar. Ini gara-gara kamu nih mengatasnamakan diriku nih. Makanya jadi kayak gini. Nah, itu salah.
kalau ketika ada pemimpin ngomong kayak gitu itu salah. Nah mungkin nanti kalau seandainya ini posisi saya sebagai kepala sekolah maksudnya, ketika saya melempar kayak gitu mau nanti dinasehati maksudnya, itu salah ya teman-teman. Ketika pas walaupun ya memang ada yang mengatasnamakan seseorang kepala sekolah nih, mengatasnamakan kepala sekolah, tapi memang akhirnya ada kesalahan di situ gitu. Ketika saya melempar ini gara-gara Ustadz Samsul gitu, ngomong kayak gitu. Makanya salah semua nih. Itu saya salah. Saya ngomong kayak gitu tuh itu salah. Seharusnya enggak, seharusnya dia harus dirangkul dong, maksudnya seperti itu. Enggak boleh gara-gara itu enggak boleh maksudnya. Dengar Ustaz. Gara-gara ini melakukan kesalahan ini itu enggak boleh. Kita harus ya sebagai itu seharusnya harus mengayomi di situ. Harus memahami salahnya dia seperti itu. Karena saya pun juga sama, karena manusia pasti ada rasa kayak gitu kan. Tuh dengar Ustaz Fajar, ketua Safar loh, mengayomi teman-temannya. Ngambek-ngambek. Kayak baper. Apa namanya itu ya? Ngomong-ngomongin doang. Terus itu yang kedua, terus yang terakhir Ini nih korbannya nih. ketika perkumpulan maksudnya seenggaknya itu kita nyari orang yang baik. Intinya saya bilang itu enggak, karena kita nggak selamanya di sini, nggak selamanya di HGX ya teman-teman. Kalau saya ngomong kayak gitu dimarahin sama ya kan sanksinya. Itu tervideo tuh. Dan cepat. Itu apa namanya ya, selamanya kita nggak satu gerbong maksudnya, kita pasti punya gerbong masing-masing di situ ya. Seenggaknya itu ketika nggak dalam satu gerbong itu ya bikinlah sesuatu yang baik maksudnya. Kayak selama di gerbong itu berarti udah upgrade semaksimal mungkin walaupun endingnya tuh nggak selamanya di sini maksudnya, nggak selamanya satu di gerbong itu. Seenggaknya itu ketika kita sudah ada di gerbong itu ya dimaksimalkan, jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai apa namanya itu malah ya udahlah aku punya tanggung jawab yang lain di luar sana, terus yang ditanggung jawab di sini itu dia sepele gitu, itu nggak boleh. Seenggaknya ya sama-sama kita penuhin semua tanggung jawab itu maksudnya, maksimalkan semua dimanapun kita berada maksudnya. Karena memang seenggaknya itu kita ngasih husnul khotimah